Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali untuk belajar mempersiapkan pretest PPG. Nah, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal-soal tes potensi akademik. Jadi soal ini itu bisa digunakan untuk semua guru mata pelajaran. Bagi teman-teman mungkin yang kemarin ada yang meminta untuk dibuatkan soal tes potensi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan soal-soal dalam bentuk tes verbal. Jadi, teman-teman bisa mengulas kembali, mengulang yang dulu mungkin pernah teman-teman pelajari untuk mempersiapkan mengikuti pretest PPG pada tahun 2022 ini. Karena waktunya sudah semakin dekat, mari kita semakin semangat untuk mempelajari dan semoga lulus dalam pretest PPG tahun 2022 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Bisa dinyalakan loncengnya agar ketika saya memberikan video yang terbaru, teman-teman mendapat notifikasi sehingga bisa mengikuti video yang saya sampaikan. Nanti akan kita bahas beberapa soal. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu dalam bentuk sinonim. Nah, ini adalah soal yang pertama, yaitu tes verbal, tes padanan kata sinonim. Jadi untuk soal ini nanti teman-teman pilih jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat artinya. Nah, untuk soal yang pertama ini ada kata mobilitas. Nah, mobilitas itu apa? Sinonimnya A. Motivasi, B. Lalu lintas, C. Dinamis, D. Gerak, E. Dorongan. Untuk menjawab soal ini, itu teman-teman harus mengetahui apa arti mobilitas. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, mobilitas itu adalah kesiapsiagaan untuk bergerak, kemudian gerakan berpindah-pindah. Jadi ada kata gerak. Maka untuk soal nomor 1, sinonim dari mobilitas itu adalah yang D, yaitu gerak. Kemudian untuk yang nomor 2, ada kata konvensi. Konvensi ini sinonimnya itu apa? A. Kebijakan, B. Kesamaan, C. Kesimpulan, D. Kesepakatan, E. Keputusan. Untuk konvensi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu pemufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Di sini untuk pengertiannya ada kata kesepakatan. Maka sinonim dari konvensi itu adalah yang D, yaitu kesepakatan. Kemudian untuk yang nomor 3 itu ada kata krusial. Jawabannya ada A. Kesialan, ada B. Kudus, ada C. Tidak mendesak, D. Penting, E. Keadaan. Apa itu krusial? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, krusial itu adalah gawat, genting, kemudian juga menentukan. Berarti kalau gawat, genting itu adalah penting, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu penting. Kemudian ada kata bonafit. Nah, biasanya ada perusahaan itu tidak bonafit gitu ya. Apa itu bonafit? Jawabannya ada jenis bonsai, ada tegar, ada catatan, ada surat berharga, ada dapat dipercaya. Nah, apa itu pengertian bonafit? Bonafit itu adalah dapat dipercaya dengan baik. Maka sinonim untuk bonafit nomor 4 ini jawabannya adalah yang E, yaitu dapat dipercaya. Kemudian ada kata elaborasi. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata elaborasi. Di sini ada beberapa pilihan jawaban, ada A. Penyusunan dalil, ada B. Pendadaran, C. Penjelasan terperinci, ada D. Kontrak kerja, ada E. Penugasan untuk kerja. Elaborasi itu apa? Elaborasi itu adalah penggarapan secara tekun dan cermat. Berarti nomor 5 ini yang lebih tepat jawabannya adalah yang C, ya.
penjelasan yang terperinci. Itu untuk sinonim. Nah, untuk soal nomor 6 masih tentang sinonim juga. Ada rapuh. Nah, teman-teman sering mendengar kata rapuh. Di sini ada jawabannya: A tulang, B ringkih, C galau, D sedih, E risih. Apa itu rapuh? Rapuh itu adalah sudah rusak atau patah, pecah, sobek, putus, atau lemah, sakit-sakitan kalau tentang tubuh. Kemudian tidak teguh, itu tidak tetap pendirian dan sebagainya. Maka di sini untuk jawabannya yang lebih sesuai sinonim rapuh itu adalah yang B, yaitu ringkih. Kemudian soal nomor 7 ada plagiator. Jawabannya di sini ada penjahat, ada penjiplak, ada peserta ujian, ada pekerja keras, ada pemalas. Apa itu plagiator? Yaitu orang yang mengambil karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan disiarkan sebagai karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri, atau juga disebut dengan penjiplak. Sudah jelas di sini jawabannya teman-teman, pada kata penjiplak. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu sinonim plagiator adalah penjiplak. Kemudian ada kata porto. Porto itu sinonimnya apa? Ada jawaban di sini: A segel, B materai, C perangko, D biaya, E dana. Apa itu porto? Porto itu adalah biaya pengiriman barang atau surat, barang cetakan dan sebagainya. Jelas, maka di sini sinonim dari porto itu adalah yang D, yaitu biaya. Kemudian ada kata cerebrum. A otak besar, B otak kecil, C selebritis, D balneum, E upacara. Apa itu cerebrum? Cerebrum adalah otak yang mengisi rongga tengkorak bagian atas atau otak besar. Nah, di sini sudah jelas jawabannya adalah yang A, yaitu otak besar. Ini kita masuk ke soal antonim. Antonim itu adalah kita disuruh memilih jawaban yang mempunyai arti yang berlawanan. Nah, untuk soal nomor 1 ada kata khas. Antonimnya apa? Khas. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa pengertian dari khas. Khas itu adalah khusus, istimewa. Jadi lawan dari khusus itu adalah A khusus, B wabil khusus, C inklusif, D eksklusif, E umum. Berarti antonim dari khas atau khusus itu adalah yang E, yaitu umum. Kemudian ada kata tesis, antonim dari kata tesis. A hipotesis, B epidermis, C sintesis, D antitesis, E sintaksis. Nah, untuk kata yang susah atau teman-teman mungkin belum memahami artinya, mari kita pahami arti terlebih dahulu. Tesis itu apa? Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, atau karangan ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas. Kemudian kalau hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat. Kemudian kalau epidermis itu adalah lapisan luar kulit untuk pelindung. Kemudian kalau sintesis itu adalah paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Kalau antitesis itu adalah pertentangan yang benar-benar atau pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar. Kalau sintaksis itu pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Untuk soal nomor 2 ini, lawan kata dari tesis itu lebih tepatnya adalah jawabannya itu yang D, yaitu antitesis.
Kemudian ada kata amatir. Nah, lawan kata atau antonim dari amatir itu apa? A khawatir, B kampiun, C jago, D profesor, E teknologi. Pengertian amatir itu adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah. Misalnya orang yang bermain musik, melukis, menari, bermain tinju, sepak bola sebagai kesenangan. Di sini antonimnya itu berarti jawabannya adalah yang B, yaitu kampiun. Kemudian ada prominent. Antonim dari kata prominent ada A biasa, B konsisten, C tak setuju, D perintis, E konsekuen. Apa itu prominent? Prominent adalah terkemuka atau tentang orang, menonjol, tentang benjolan tulang dan sebagainya. Jadi lawan kata dari prominent itu adalah, kalau terkemuka berarti lawannya itu adalah biasa. Orang terkemuka maka lawannya adalah orang biasa. Kemudian ada kata absurd. Antonimnya apa? A omong kosong, B kekecualian, C tak terpakai, D masuk akal, E mustahil. Nah, kita perlu ketahui dulu apa itu absurd, yaitu tidak masuk akal atau mustahil. Maka jawaban untuk nomor 5 sudah kelihatan jawabannya. Lawan kata dari absurd itu adalah masuk akal. Berarti yang D. Ini untuk soal antonim. Kemudian kita belajar juga untuk tes padanan hubungan kata atau analogi. Analogi itu berarti kita mengumpamakan, ya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Ada rumah, ada genteng, kemudian ada kepala, maka jawabannya adalah kita umpamakan di sini. Genteng itu menutupi atap rumah. Berarti apa yang menutupi kepala? Jawabannya apa ya teman-teman? Ikat pinggang tidak mungkin. Topi ya, topi jawabannya. Kalau pita juga tidak, sorban juga, rambut juga tidak. Jadi kita mengumpamakan. Kemudian ada diameter lingkaran, diagonal, jawabannya apa? Nah, diameter itu ada di lingkaran. Kalau diagonal ada di mana? A segi 4, B segi 3, C elips, D kerucut, E bola. Diagonal itu ada di segi 4. Kemudian ada pemusik gitar. Kemudian ada pelukis. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada seni, ada gambar, ada pelukis, ada kontemporer, ada kanvas. Kita umpamakan di sini, gitar itu dimainkan oleh pemusik. Kalau pelukis menggunakan apa? Yaitu menggunakan kanvas, yaitu yang E. Kemudian ada rotan. Rotan kursi, kalau kayu. Nah, di sini jawabannya ada atap, ada dinding, ada pintu, ada bangku, ada arang. Kita lihat untuk nomor 4, rotan itu bisa dibuat untuk membuat kursi. Nah, kayu bisa dipakai untuk membuat apa? Yang agak mirip dengan kursi, jawabannya adalah D, yaitu membuat bangku. Kemudian ada kalung, leher, cincin. Nah, kalau kalung itu disimpan di leher. Berarti kalau cincin disimpan di mana? Perhiasan bukan, tangan bukan, gelang. Nah, cincin disimpan di jari. Kemudian ada lagi mitos, peristiwa, fiktif. Jawabannya ada pasti, ada nisbi, ada faksi, fakta, relatif. Kalau mitos itu kebalikannya adalah peristiwa. Kalau fiktif kebalikannya itu adalah fakta. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 7 ada helm, ada benturan, ada selimut. Helm itu menahan diri dari benturan. Kalau selimut itu menahan diri dari A tubuh, B dingin, C panas, D nyamuk, E lalat. Jadi kalau selimut itu menahan diri dari dingin.
Kemudian ada lagi kerak, nasi, kemudian arang. Jawabannya ada kayu, ada rayap, ada besi, ada pohon, ada plastik. Nah, kita lihat di sini. Kerak itu adalah bagian bawah dari nasi. Kalau arang ini dari mana? Arang itu dari kayu. Jawabannya yang A. Kemudian ada potensi, ada fakta, ada ramalan. Nasinya jawaban pasti, ada kini, ada esok, ada kenyataan, ada hayalan. Kita lihatin di sini. Sesuatu yang belum pasti. Kalau fakta itu sudah pasti. Kalau ramalan kan berarti sesuatu yang belum pasti. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu hayalan. Nah, ini adalah contoh-contoh soal untuk tes potensi akademik untuk verbal. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari tes potensi akademik yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan tes PPG tahun 2022 ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Terus semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.